Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Jadi, pembahasan tentang pengembangan organisasi ini nanti akan banyak terkait dengan perubahan organisasi. Jadi, apabila organisasi ingin berkembang, maka sebetulnya otomatis dia harus berubah. Jadi, tidak bisa terlepas pembahasan tentang bagaimana mengembangkan organisasi dengan bagaimana memanage perubahan organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini ciri-cirinya adalah dilakukan terhadap organisasi secara keseluruhan, lalu direncanakan, jadi bukan perubahan yang mengalir begitu saja ya, perubahan-perubahan yang direncanakan. Berikutnya juga dikelolanya oleh top management. Artinya perubahan organisasi di sini apabila dalam rangka pengembangan organisasi, maka yang paling utama adalah ditetapkan, diputuskan atau menjadi komitmen dari top management. Menurut saya ini bagian yang sangat penting ya. Berikutnya adalah pengembangan organisasi. Kenapa kita melakukan pengembangan? Kenapa dilakukan dengan melakukan perubahan? Karena satu-satunya cara untuk organisasi menjadi semakin efektif, semakin tumbuh, semakin sehat, semakin adaptif itu hanya bisa dilakukan dengan pengembangan organisasi. Baik, kenapa organisasi harus berkembang? Jadi kenapa kita harus berubah, mengembangkan diri terus-menerus? Begitu juga organisasi. Yang pertama, bagi organisasi itu karena sifat karakteristik dari sumber daya manusia terus berubah. Kalau saya menyarankan mahasiswa coba memahami lagi perbedaan karakteristik sumber daya manusia berdasarkan generasi saja, itu udah lumayan kompleks tuh. Juga tentang sifat-sifat yang lainnya ya. Berikutnya karena perubahan teknologi yang sangat cepat. Jadi organisasi apapun baik profit maupun non-profit ya, bukan hanya profit loh, termasuk non-profit. Apabila dia ingin semakin efektif dan efisien, mau tidak mau dia harus mengadopsi, harus mempertimbangkan teknologi yang semakin canggih dan semakin murah. Kenapa dikatakan semakin murah? Ya jelas karena dibandingkannya dengan biaya sumber daya manusia ya, dibandingkan dengan biaya teknologi. Berikutnya adalah perubahan ekonomi. Nah, yang saat ini merupakan contoh yang paling tepat. Di saat pandemi COVID-19 ini, kita tahu semua bahwa semua organisasi terkena dampaknya, secara ekonomi semua kena dampaknya, masyarakat pun secara individu kena dampaknya. Di saat seperti ini, mau tidak mau, organisasi harus melakukan perubahan agar terus berkembang, agar semakin sehat, agar semakin efektif. Dan juga perubahan tren sosial. Jadi kalau tren sosial misalnya jumlah laki-laki dan perempuan yang menjadi posisi pimpinan menjadi semakin banyak, misalnya jumlah tenaga kerja berpendidikan menjadi semakin banyak, kemampuan sumber daya manusia yang semakin baik dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa perubahan, silakan nanti dipelajari lagi materi pengantar bisnis. Dulu pernah dibahas tentang merger, akuisisi, downsizing, itu tolong dipelajari lagi. Itu merupakan perubahan ya. Anda nanti bisa memahami bahwa merger, akuisisi, dan downsizing itu kenapa disebut perubahan, karena tidak ada tujuan selain agar organisasi tetap survive, tetap tumbuh, tetap efektif. Perubahan teknologi itu termasuk kategori perubahan organisasi dalam rangka pengembangan organisasi, karena konsekuensi dari perubahan organisasi di seluruh bagian organisasi biasanya akan menuntut organisasi melakukan perubahan sistem kompensasi, menuntut organisasi melakukan perubahan sistem-sistem lainnya juga. Sistem promosi juga termasuk aspek yang mungkin perlu dilakukan perubahan. Jenisnya sendiri perubahan itu ada yang namanya proaktif. Jadi beberapa organisasi biasanya dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi ya, mau tidak mau mereka harus lebih cepat melakukan pengembangan, melakukan perubahan, karena kalau menunggu biasanya mereka akan kalah dari pesaing.
atau beberapa top management yang memang memiliki keinginan melebihi daripada target-target yang sudah dibuat. Berikutnya yang namanya perubahan reaktif itu perubahan yang disebabkan oleh tuntutan dari eksternal. Tadi misalnya faktor-faktor yang tadi disebutkan sebelumnya itu adalah faktor eksternal yang menuntut perubahan pada organisasi. Nah, itu kalau organisasi melakukan perubahan karena tuntutan eksternal namanya perubahan reaktif. Misalnya sekarang karena pandemi, mau tidak mau semua organisasi harus berubah. Itu namanya reaktif. Kalau berdasarkan skalanya ada yang namanya inkremental. Kalau inkremental itu disebut skalanya ringan karena tetap dirasakan perubahan itu, tetap manajer harus melakukan keputusan yang berbeda, tetap ada sumber daya lain yang harus dialokasikan, sumber daya manusia pun harus berubah, tapi tidak sekeras, tidak sebanyak, tidak sefundamental perubahan transformasional atau radikal. Jadi dikatakan radikal atau transformasional itu karena perubahannya mendasar sampai value, sampai norms dan etiknya pun mungkin akan berubah. Contoh misalnya, ketika misalnya Bank Mandiri itu merupakan gabungan dari sekian bank, dari 4 bank, itu bank masing-masing yang sebelumnya memiliki norms, etik, dan lain-lain kebiasaan sebelumnya itu tidak mungkin dibawa kepada perusahaan yang baru, kepada Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini memiliki nilai-nilai sendiri, visi misi dan lain-lain yang akan berdampak kepada bukan cuma metode, cara kerja, teknologi dan lain-lain ya, sistem, tapi juga kepada value orang-orangnya harus berubah. Itu yang dinamakan transformasional atau radikal. Kenapa perubahan itu sering gagal? Ini berdasarkan survei dari Pricewaterhouse, di mana di sini dikatakan bahwa yang paling banyak terjadi disebabkan karena competing resources. Jadi bagaimanapun kalau bicara resources itu bicara semua sumber daya, terutama barangkali sumber daya finansial. Mau perubahan teknologi, mau perubahan dengan merger, akuisisi dan lain-lain, itu otomatis ada biaya tenaga kerja yang berbeda, ada biaya infrastruktur, ada biaya perubahan teknologi, ada biaya sistem dan lain-lain, sehingga di sini ada kebutuhan sumber daya yang perlu dipahami dengan baik, sehingga kalau perusahaan tidak ketat dalam menentukan skala prioritas, ini menyebabkan perubahan menjadi gagal. Yang lain-lainnya silakan dipelajari. Intinya bukan berarti misalnya unrealistic timetable itu tidak penting gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang semuanya penting, hanya barangkali saya hanya membahas yang pertama karena itulah yang paling pertama kali dirasakan dan paling sering didengungkan baik dari level paling bawah sampai paling atas gitu ya. Nah, ini beberapa penyebab perubahan gagal, yaitu adanya resistensi atau penolakan dari karyawan. Kok ini barangkali individunya ya. Yang pertama adalah habit. Nah, beberapa orang itu barangkali yang senior, yang memang karakternya tidak mau berubah, itu menolak barangkali ya terhadap perubahan walaupun tidak dengan mengatakannya, tapi salah satu bentuk penolakan yang paling smooth adalah tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan atau tidak bekerja sesuai metode yang baru gitu. Jadi diam sih, nggak ngomong gitu ya, tapi sebetulnya dia menolak, itu termasuk ke dalam penolakan. Yang senior juga mungkin karena sudah terlalu lama menggunakan habitnya dalam bekerja, ya malas juga mungkin ya berubah. Berikutnya ada security. Sebagian orang misalnya dengan kondisi kerja yang mudah replace oleh teknologi misalnya, atau yang memang kompetensinya tidak unik sehingga mudah di-replace oleh teknologi atau manusia lain, akan merasa khawatir dengan perubahan ini, misalnya khawatir dia menjadi di PHK, khawatir posisinya diturunkan, dan lain-lain. Berikutnya adalah economic factor. Kalau ini kekhawatiran jangan-jangan
karena perubahan ini pendapatan saya jadi turun nih. Misalnya ada prosedur tertentu di mana di situ ada sumber insentif, itu bisa jadi hilang gitu ya. Tahapan itu misalnya karena digantikan oleh teknologi misalnya. Berikutnya adalah takut terhadap nggak tahu nih ke depannya gimana gitu ya. Nah, ini barangkali lebih mudah ya, walaupun tidak mudah, lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Karena ini solusinya dengan sosialisasi. Hanya di sini perlu dipahami bahwa sosialisasi itu bukan sekedar top down ya, tapi ada proses diskusi, question and answer, ada proses keterbukaan, ada proses rasa percaya yang harus dimunculkan. Sehingga ketika diberitahu mereka percaya. Berikutnya yang terakhir adalah selective information processing. Beberapa orang seperti yang tadi saya sebutkan yang merasa kompetensinya tidak unik, yang pekerjaannya mudah di-replace oleh teknologi atau oleh orang lain, mungkin atau memang dia punya pengalaman mendengar bahwa perubahan itu berbahaya bagi jabatannya, maka orang-orang ini akan mau mendengarkan informasi tentang perubahan hanya yang negatifnya saja, hanya yang sulitnya saja. Jadi kalau dikabari tentang keuntungannya, apa manfaatnya dan lain-lain itu kurang terlalu mau mendengar. Nah, ini juga menyebabkan mereka menolak perubahan. Nah, sulitnya perubahan ternyata bukan hanya karena tantangan dari individu, tapi juga ada tantangan dari personalnya. Jadi ada beberapa organisasi yang memang dia sendiri memang tidak siap untuk berubah karena seperti halnya rumah gitu ya. Organisasi itu seperti halnya rumah atau wadah yang ketika harus berubah itu kosnya besar sekali, sangat sulit. Sampai ada istilah merenovasi rumah itu lebih mahal katanya daripada membangun rumah. Mungkin itu lebih memudahkan kita memahami, merubah organisasinya sendiri juga itu tidak mudah, ada resistensi. Yang pertama adalah struktural inertia. Jadi struktur itu walaupun secara teoritis struktur itu harus menyesuaikan dengan strategi. Realitanya berapa banyak organisasi yang setiap berubah strategi strukturnya berubah. Justru yang terjadi adalah struktur itu relatif fix sekian lama gitu. Nah, artinya merubah struktur ini tidak mudah. Berikutnya adalah limited focus of change. Setiap orang sibuk, manajer sibuk, top management sibuk, semuanya sibuk. Sehingga sebetulnya ketika mau melakukan perubahan, itu harus ada kerja ekstra, sangat gitu ya. Belum menghadapi pertanyaan, penolakan, konflik. Metode kerja yang baru juga perlu dipelajari, masih dalam tahap pembelajaran sehingga tidak secepat pengerjaan yang sebelumnya. Nah, hal ini menyebabkan manajer seringkali fail ketika melakukan perubahan karena tidak fokus ini juga bisa menyebabkan manajer tidak cepat menangani berbagai permasalahan dalam perubahan. Grup inertia ini juga sama. Jadi sebetulnya pekerjaan tuh udah berjalan dengan baik ya. Kalau tidak mengingat resiko kalau tidak berubah, mungkin sebetulnya sudah enak dengan kondisi kerja saat ini. Grup-grup yang ada sudah kompak. Grup itu bukannya grup pertemanan tapi juga grup pekerjaan. Grup project misalnya. Itu semua sudah saling sudah bisa bekerja sama, sudah baik kerjasamanya. Tapi dengan adanya perubahan organisasi, bisa saja dengan perubahan struktur, misalnya ada rotasi, orang dimutasikan, posisi dirubah, naik turun dan lain-lain, ada yang dikurangi sehingga pekerjaan-pekerjaan mungkin memungkinkan dikerjakan oleh grup yang berbeda. Dan ini proses yang cukup melelahkan untuk beradaptasi, sehingga mungkin efektivitasnya tidak sebaik sebelumnya. Jadi ini juga bagian dari resisten terhadap perubahan. Berikutnya adalah true expertise. Jadi kadang-kadang perubahan itu menyebabkan beberapa orang yang memang sudah ahli menjadi tidak ahli karena mungkin dengan perubahan teknologi, dengan ditempatkan di bagian yang berbeda misalnya, atau keahlian yang sekarang jumlahnya ada itu mungkin menjadi tidak cukup dengan perubahan ini, harus ada penambahan ahli yang baru. Nah, ini
yang tadinya organisasi juga expert di bidang tertentu bisa saja menjadi tidak expert misalnya, karena ini sesuatu yang baru. Yang berikutnya adalah try to establish power relationship. Ini juga sama, secara individu, antar manajer misalnya, juga secara organisasi gitu ya. Perubahan ini menyebabkan mungkin power menjadi berkurang. Yang terakhir ada try to establish resource allocation. Nah ini tadi dibahas tentang limited resources ya. Jadi sulit sekali nih, tidak mudah dalam mengalokasikan sumber daya. Mungkin secara teoritis tahu skala prioritas, dari dalam prakteknya itu sangat tidak mudah. Nah, bagaimana supaya perubahan ini sukses? Saya hanya membahas 3 poin awal nih yang saya beri warna kuning. Bagaimanapun perubahan ini dilakukan oleh sumber daya manusia, jadi komunikasi yang baik itu sangat penting. Komitmen dari senior manajemen, dari top manajemen, kepercayaan kepada yang di bawah dan kepercayaan yang di bawah kepada yang di atas itu sangat penting. Dan jangan lupa menentukan target atau tujuan jangka pendek dengan deadline-nya. Jadi orang itu hopeless kalau ngelihat jangka panjang karena perubahan ini lama, tapi dia akan merasa senang apabila ada target-target jangka pendek, pencapaian-pencapaian yang terbukti memang sukses gitu. Jadi keberhasilan dalam target-target jangka pendek itu menyebabkan mereka punya harapan bahwa perubahan ini mungkin dilakukan. Nah, kenapa saya beli warna hijau yang terakhir, benchmarking pada kompetitor? Bukan berarti nggak penting. Sekali lagi semua ini penting gitu ya, tapi jangan sampai kita terus sibuk benchmark, tapi kita tidak paham bahwa setiap organisasi itu berbeda, punya karakteristik yang berbeda. Jadi boleh saja punya target melebihi atau sama dengan pesaing, tapi kita harus menghargai perubahan atau progres yang dicapai oleh organisasi kita. Nah ini barangkali yang terakhir, hanya gambaran saja bahwa perubahan itu kalau berdasarkan teorinya Lewins ada 3 tahap. Kenapa dikatakan unfreezing? Karena ini mengasumsikan seperti gunung es itu dihancurkan. Kalau kita tuh punya kebiasaan atau habit, organisasi juga punya kebiasaan atau habit, itu dihancurkan. Itu gimana tuh rasanya? Sakit lah ya. Nah, untuk menghancurkan ini, kita baru mau apabila kita yakin bahwa ke depan bakal lebih baik. Nah, di sini perusahaan harus sudah mempersiapkan sistem, method, dan lain-lainnya agar ada proses movement, agar semuanya mau berjalan merubah kebiasaan tersebut. Dan kebiasaan tersebut bahkan sudah menjadi kebiasaan baru, betul-betul orang tidak mau lagi kembali ke cara kerja lama, metode lama, sistem lama, karena perusahaan sudah membuat satu sistem yang membuat mereka merasa lebih nyaman, lebih enak, yakin bahkan lebih baik dengan metode atau perubahan yang sekarang. Nah ini barangkali harus dijelaskan dalam materi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.